Ikutin lagi keseruan Teh Reni hari ini yuk. Halo semuanya, assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh waktunya aku untuk rewang ke tetangga yang mau hajatan, sekaligus aku mau kondangan juga. Karena kebetulan adat dan tradisi setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, salah satu tradisi yang masih melekat di kampungku adalah pembuatan kue bugis dan juga melakukan torosan pada satu hari sebelum melakukan hajatan. Karena tentunya setiap daerah itu memiliki tradisi dan juga adat yang berbeda-beda. Gimana nih di kampung kalian, tradisi apa saja sih yang masih melekat? Dan aku juga pengen tahu dong, tradisi apa saja sih yang biasa dilakukan di daerah kalian? Kue bugis ataupun papais menut merupakan makanan khas dari daerah Kepulauan Seribu yang merupakan kue yang terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan menggunakan gula dan juga dikasih air santan atau ditambahkan menggunakan minyak, kemudian diaduk-aduk hingga membentuk adonan. Nah, kalau adonan tepung ketannya sudah jadi, jangan lupa di bagian dalamnya dikasih enten yang terbuat dari kelapa yang dicampur dengan gula. Kemudian dibentuk menjadi bulat dan dimasukkan ke dalam adonan tepung ketannya, lalu dibungkus menggunakan daun hingga membentuk kerucut. Nah, kalau udah dibungkus langsung aja kita kukus sampai dengan matang. BTW masih ada nih tradisi yang lainnya selain pembuatan kue bugis. Jadi masih ada tradisi juga pembuatan kue awuk. Cara pembuatan kue awuk ini tidak memerlukan banyak orang karena cara pembuatannya juga lebih mudah daripada pembuatan kue bugis ataupun papais. Karena kalau kue papais itu memerlukan banyak orang untuk membungkusnya supaya pekerjaannya lebih cepat selesai. Kue awuk juga sama loh, terbuatnya dari tepung ketan, gula dan juga kelapa, cuman beda bentuk dan cara pengolahannya aja. Nah, ini kita lagi nyusun loyang yang sudah diisi dengan adonan awuk yang sudah siap untuk dikukus. Jadi untuk pengukusan kue awuk ini bisa lebih cepat kalau menggunakan loyang dan disusun sebanyak ini. Nah, kalau udah disusun rapi kayak gini, langsung aja dimasukkan ke dalam langseng yang sudah diisi dengan air yang mendidih. Dan untuk menentukan kue awuknya udah matang atau belum, tinggal ditusuk aja menggunakan nyere. Kalau si nyere masih menempel pada adonan awuknya, itu tandanya si awuk belum matang dan tinggal dikukus lagi sampai si adonan awuknya tidak menempel pada nyere. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat kue awuk sendiri di rumah tapi belum tahu caranya dan juga takarannya, simak videonya sampai dengan selesai ya. Siapa tahu apa yang aku sampaikan bermanfaat. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya, mulai dari tepung ketan, kelapa, gula, dan juga pewarna makanan, terus dilanjut dengan daun pandan. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan daun yang dibentuk bulat seukuran dengan loyang yang disediakan untuk wadah adonan awuk. Nah, untuk takarannya ada yang sedikit berbeda, jadi jangan sampai salah dan juga ketukar. Yang pertama kita siapkan gula sebanyak 1 gelas, kemudian untuk tepung ketannya menggunakan 1 mangkok ini, dan takaran kelapanya juga sama menggunakan 1 mangkok ini. Pertama-tama kita masukkan dulu tepung ketannya, kemudian diaduk bersama kelapa, dan untuk pewarnanya juga sama diaduk berbarengan. Nah, kalau udah semuanya merata baru kita kasih gula ya, dan diaduk lagi sampai dengan merata. Karena dirasa pengolahan awuk banyak yang pegang, jadi akhirnya aku pindah aja ke pekerjaan yang lain yang masih banyak banget pekerjaannya, yaitu membantu teman-teman yang sedang memotong kentang. Sebenarnya pekerjaannya agak lumayan banyak, namun cuma beberapa pekerjaan aja yang aku rekam karena nggak mungkin semuanya aku rekam dengan durasi yang lumayan panjang. Jadi cara pemotongan kentangnya ini menggunakan gobe dengan ukuran yang lumayan tebal supaya nantinya bisa dibentuk menjadi dadu. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kentang yang sudah dipotong membentuk dadu itu direndam dengan air supaya nanti kentangnya tidak berwarna hitam. Salpok banget gak sih sama Cedede yang nyureng-nyureng terus, kemudian yang aku nggak paham dia itu ngomong apa sih? Kira-kira teman-teman paham gak sih apa yang diomongin sama Cedede? Pastinya cuman kita-kita aja yang lagi ikutan motong kentang yang tahu apa yang diomongin sama Cedede. Karena kebetulan semua pekerjaannya sudah hampir selesai, kemudian waktu juga sudah beranjak siang, kemudian Akipah sudah rewel, jadi akhirnya aku pulang aja deh gak sampai selesai. Dadah dulu semuanya.